Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, amin. Saya berharap kita semua dalam keadaan luar biasa, penuh sukacita yang daripada Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya percaya setiap kita percaya bahwa firman Tuhan adalah kekuatan pelita bagi jalan kita, amin. Baik, saya undang kita bangkit, kita memuji Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Saudara siap, amin? Amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Mari Bapak Ibu saya undang kita semua semangat memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, janji-Mu, janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari, ku menantikan-Mu, berikan. Siap-siap terbang bersama dengan Tuhan. Mari katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu semangat memuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, firman-Mu, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari, ku menantikan-Mu, beri Tuhan. Mari kita terbang bersama dengan Tuhan. Ku terbang, haleluya, tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang, tinggi di awan, haleluya, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, teguh menopang, bukan aman. Sekali lagi katakan, ku kan terbang, tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kita aman bersama dengan Tuhan, amin. Baik Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Mari kita buka hati kita, biarkan Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu yang hidup penuhi setiap kami. Kami buka hati kami untuk jamahan-Mu ya Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hatiku, ku buka hati untuk jamahan.
untuk penuhi kami. Mari Bapak Ibu, kita angkat suara kita, naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Mengalir dalam ya Yesus, jiwaku sungguh, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Ku buka hatiku, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Ku buka hatiku ya Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Biarkan musik yang mengangkat pujian ini. Mari Bapak Ibu, kita buka hati kita untuk jamahan Tuhan. Biarkan Roh Kudus yang ambil alih seluruh kehidupan kita. Mari terima jamahannya, buka hati kita di hadapan Tuhan. Biarkan Dia yang ambil alih, biarkan Dia yang ambil alih seluruh kehidupan kita. Biarkan Allah Roh Kudus yang memenuhi, mengubahkan kehidupan kita saat ini. Oh ya Allah, bataka ya Allah, basyika Allah, barallah. Oh Yesus, kami buka hati kami untuk jamahan. Kau limpahi kami dengan minyak kudus-Mu ya Tuhan. Oh kami rindu rahmat-Mu memenuhi kehidupan kami. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita buka hati kami, kita buka hati kita, dan kita katakan bersama-sama. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Ku buka hatiku, buka
kembali seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Kami taruhkan keberadaan kami di hadapan-Mu. Apapun saat ini yang kami alami, kami taruhkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang turunkan tangan-Mu untuk menjawab setiap pergumulan kami, untuk mengubahkan kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu ya Tuhan, yang menyampaikan firman-Mu, Bapak Pendeta Dr. Andi Padriadi Wiharjo Kusumo. Biar pengurapan-Mu yang mengurapi hamba-Mu, sehingga firman yang dilepaskan ya Tuhan, itu boleh bertumbuh dalam kehidupan setiap kami para pendengar ya Tuhan. Dan kami mematahkan setiap pekerjaan-pekerjaan si jahat yang mengganggu pikiran kami, hati kami, telinga kami, untuk tidak fokus kepada firman-Mu. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan, kami buka hati kami untuk jamahan-Mu, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Allah Roh Kudus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan kami siap untuk menerima tuntunan-Mu melalui firman yang dilepaskan oleh hamba-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Salam Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi, semangat pagi, apa kabar? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Baik saudara, mari kita lanjut saja. Kita buka pertemuan kita ini dengan doa. Haleluya. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang malam ini, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun ya Allah. Kami mengucap syukur tak henti-hentinya karena Allah baik. Bapa, biarlah ibadah pagi hari ini kembali Engkau yang memimpin, Engkau yang berkata kepada umat-umat-Mu melalui hamba-Mu ini ya Tuhan, sehingga kami menjadi mengerti akan rahasia-rahasia kerajaan surga-Mu yang telah Kau nyatakan kepada Rasul Yohanes ya Allah. Terima kasih Bapa. Setiap kuasa-kuasa kegelapan yang coba untuk mengganggu jalannya ibadah pada pagi hari ini, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, saudara. Haleluya, saudara ya. Baik, saudara, kita lanjut saja ya, karena kita coba untuk lebih efisien dan lebih efektif, saudara. Maka kita masuklah pasalnya yang ke-12, saudara. Ya, pasal 12. Ya, bisa dibaca ya, pasal 12. Dan pagi hari ini saya hanya ambil 3 ayat saja, saudara, karena memang pasal 12 ini saudara ya sampai pasal 15 ini memang topik pembicaraan terfokus pada umat Allah sidang yang benar saudara ya, dan banyak bahasa-bahasa simbol di situ saudaraku ya, bahasa-bahasa apokaliptik saudara yang membutuhkan sedikit perhatian kita saudara, karena kita akan merujuk ke beberapa kitab saudara ya, tapi saya hanya akan ambil dari kitab Daniel saja saudara ya, itu pun kalau kita pahami sudah mantap saudara ya. Jadi inilah yang akan membuka rahasia apa yang akan kita renungkan atau kita baca pada pagi hari ini saudara ya. Baik saudara, pasal 12 ayat 1 di sana dikatakan demikian, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Nah saudara ya, nah tentu ini kan kalau kita baca sepintas kita tidak tahu apa-apa saudara ya. Jadi makanya kembali saya katakan saudara ya, sahabat-sahabat saya yang luar biasa, sayang saudara sebagai orang percaya kalau kita tidak membaca kitab Wahyu ini saudara. Benar saudara ya, nggak mau mendalami saudara. Sayang sekali saudara. Ibarat kalau pergi ke Medan saudara, saudara tidak pergi ke Danau Toba, itu disayangkan juga. Begini juga saudara, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, sebagai orang percaya tapi kita nggak mendalami saudara, nggak mengerti apa yang ditulis kitab Wahyu, sia-sia hidup ini saudara. Ya itu menurut saya saudara ya, karena
kitab Wahyu ini menjelaskan tentang sejarah dunia ini, saudara ya, yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Nah, tentunya, saudara. Baik, saudara, mari ya, apa penjelasannya? Jika kita membaca seluruh pasal 12 ini, maka jelaslah bahwa pasal ini berbicara dengan bahasa simbol, sebagaimana saya sampaikan tadi. Seorang perempuan selalu melambangkan sidang, gereja, umat Tuhan, atau kalau kita balik, saudara, menjadi sidang, gereja, umat Tuhan, selalu dilambangkan seorang perempuan. Nah, jadi terpecahkanlah, saudara ya, apa yang dicatat di dalam Wahyu 12 ayat 1 tadi, karena di sana ada kata perempuan, saudara. Lalu, saudara, kita boleh merujuk lagi pada ayat yang lain, saudara ya, pada apa yang dicatat di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 2. Di sana dikatakan demikian. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Haleluya. Lalu, saudara, kita merujuk lagi untuk menjawab Wahyu pasal 12 ayat 1 tadi, saudara ya. Kita merujuk pada Wahyu pasal 21 ayat 9. Di sana dikatakan, maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Perempuan yang baik, yang suci, melambangkan gereja umat Tuhan yang sejati. Sedangkan perempuan yang tidak baik melambangkan gereja atau umat yang murtad, atau gereja yang berpegang pada ajaran yang sesat. Di ayat 1 ini, perempuan yang disebutkan adalah perempuan yang baik, perempuan yang suci. Berarti ini adalah gereja atau umat Tuhan yang sejati. Amin, saudara ya, luar biasa, saudara ya. Perempuan ini berselubungkan matahari. Matahari adalah sumber cahaya untuk dunia kita dan melambangkan Kristus, sebagaimana dicatat dalam Malaiki pasal 4 ayat 2. Di sana dikatakan, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Lalu, saudara, kita merujuk pada Lukas pasal 1 ayat yang ke-78. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, saudara ya. Lalu Yohanes pasal 9 ayat 5, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Gereja atau umat Allah bisa menjadi terang dunia hanya apabila dia berselubungkan kebenaran Kristus. Maka di ayat yang pertama ini kita diperkenalkan kepada gereja yang benar, umat Tuhan yang sejati. Haleluya. Dengan bulan di bawah kakinya, bulan menjadi landasan atau dasar tempat berpijak. Sebagaimana bulan itu bisa terang karena memantulkan cahaya matahari. Maka di sini bulan melambangkan zaman perjanjian lama, zaman sebelum kematian Kristus di salib, yang merupakan pantulan atau refleksi dari zaman Injil atau perjanjian baru. Karena itu di sini digambarkan bulan sama dengan perjanjian lama menjadi landasannya, yaitu landasan gereja atau umat Tuhan. Sedangkan matahari yang menyelubunginya melambangkan zaman Kristus atau perjanjian baru. Sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Nah, ini juga, saudara ya, angka 12 banyak dijumpai dalam Alkitab. Di perjanjian lama ada 12 Bani Israel, di perjanjian baru ada 12 rasul. Dengan demikian bisa kita katakan bahwa angka 12 mewakili keseluruhan umat Allah, baik dari zaman perjanjian lama, yaitu 12 Bani Israel, maupun zaman perjanjian baru 12 rasul. Mahkota melambangkan kekuasaan. Dengan semua tanda pengenal yang sudah diberikan, maka jelaslah perempuan di ayat 1 ini melambangkan gereja atau umat Tuhan sepanjang sejarah, baik dari zaman perjanjian lama maupun zaman perjanjian baru. Lalu ayat 12 ayat 2, saudara, kita beranjak. Di sana dikatakan, ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitanya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Nah, ini apa maksud daripada ayat 2 ini, saudara? Penjelasannya ini, saudara, ya, menggambarkan bagaimana orang-orang percaya, gereja, umat Allah saat menantikan kedatangan Kristus, Sang Mesias. Nah, apa yang dirasakan, saudara? Tertindas,
dan menderita. Nah itu saudara ya, maknanya ayat 2 tadi saudara. Lalu saudara di ayat yang ketiga ya, di sana dikatakan demikian, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Nah ini apalagi maksudnya saudara ya, mari saudara kita ikuti terus penjelasannya. Seekor naga merah padam yang besar. Kita tidak usah berspekulasi mengenai identitas naga merah ini, karena di ayat 9 sudah dijelaskan. Nanti kalau saudara baca di ayat yang ke-9, di situ sudah dijelaskan saudara dengan terang menderang. Dia adalah si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia. Nah itu saudara ya, seekor naga merah padam yang besar tadi. Jadi merujuk pada ayat yang ke-9 saudara ya. Lalu saudara ya, ada prasa yang berbunyi berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Nah ini kan bahasa-bahasa simbol saudara yang harus memang kita pahami saudara ya. Jadi sekali lagi saudara ya, tetap bersemangat saudara, kita harus selesaikan ini, amin saudara ya. Perhatikan mahkotanya di atas kepalanya 7, masing-masing memakotai mahkota. Angka 7 di sini jelas adalah simbol, karena setan atau iblis sejatinya tidak punya 7 kepala. Setan tadinya adalah malaikat, kita tahu itu saudara, diciptakan sempurna, namanya Lucifer, bintang timur, sangat indah, bukan monster saudara, dengan 7 kepala. Nah, jadi dia bukan monster saudara ya. Nah itu dia ya. Berarti angka 7 di sini adalah simbol. Angka 7 melambangkan status sempurna saudara. Dalam bilangan Ibrani itu seperti itu saudara ya, sebagaimana dicatat di dalam kitab Daniel tadi itu. Jadi 7 jemaat, nah kan kayak gitu saudara, yang ada di Asia itu melambangkan kesempurnaan, kepenuhan saudara. Jadi di sini pun begitu juga saudara. Jadi Lucifer ini, iblis atau setan ini saudara, dia merupakan makhluk atau malaikat yang paling sempurna, yang paling top saudara ya. Bagaimana penjelasannya? Mari kita ikuti terus saudara ya. Nah, angka 7 melambangkan status sempurna, status tertinggi, paling top. Kepala adalah kemampuan berpikir, kemampuan memimpin, kemampuan membuat strategi. Mahkota melambangkan raja atau kerajaan. Jadi 7 kepala bermahkota semua. Bisa diartikan punya kemampuan berpikir dan kemampuan memimpin yang paling top, kelas raja. Bukan cuma kelas rata-rata. Luar biasa. Itulah Lucifer saudara. Jadi memang pada awalnya diciptakan begitu sempurna saudara ya. Jadi nggak heran saudara ya, kalau dia sebelum jatuh itu memang benar-benar luar biasa saudara ya. Nah ini saudara ya. Apalagi dikatakan kepalanya yang memakai mahkota itu bukan 1 tapi 7, yang maknanya sempurna. Jadi Satan, iblis, naga ini mempunyai kemampuan berpikir kelas raja yang tertinggi. Luar biasa cerdiknya, luar biasa akalnya, luar biasa strateginya. Itulah Lucifer saudara. Sayang sekali saudara ya, diciptakan dengan sempurna tapi ya itulah saudara ya, Lucifer. Nah kan kayak gitu saudara. Bagaimana dengan 10 tanduknya? Itu pertanyaan juga saudara. Mari kita ikuti penjelasannya lagi saudara. Angka 10 di sini juga simbol, melambangkan jumlah keseluruhan. Bila kita mempelajari nubuatan-nubuatan yang dicatat di kitab Daniel saudara, kita tahu tanduk melambangkan kekuasaan kenegaraan atau power. Daniel 7 ayat 24. Di sana dikatakan demikian, ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja. Maka 10 tanduk di sini melambangkan semua raja, kerajaan atau semua kekuasaan kenegaraan yang ada di dunia ini saudara. Luar biasa saudara ya. Nah, jadi naga, setan, iblis itu memiliki kuasa atau power atas semua kerajaan di bumi tanpa ada kecualinya. Dengan kata lain, semua raja di bumi ini takluk di bawah kekuasaan Satan, saudara. Nah, jadi akhirnya kita menjadi mengerti, saudara ya. Kita lagi dipertajam wawasan kita, saudara ya. Pengetahuan kita, cakrawala kita, saudara ya. Dan begitu juga tentunya iman kepercayaan kita kepada Tuhan saudara. Jadi begitu luar biasa saudara, pagi hari ini kita telah belajar dan Tuhan telah menyingkapkan oleh kebenaran firman Tuhan ini saudara. Jadi saya pikir saudara untuk pagi hari ini cukup saudara 3 ayat saja. Kalau itu kita pahami, itu sudah menjadi landasan yang kuat buat kita saudara, sehingga kita menjadi lebih
lebih top saudara ya di dalam keimanan kita tentunya saudara. Itu semuanya karena tuntunan penggembalaan daripada Roh Kudus. Amin saudara. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa untuk mengakhiri ibadah yang luar biasa pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajar kami ya Allah melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Bapa apa yang kami boleh peroleh Tuhan pada pagi hari ini kembali itu akan menguatkan, meneguhkan iman kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga terus berkenan untuk membawa kami untuk masuk lebih dalam lagi untuk menggali rahasia-rahasia yang sudah Tuhan nyatakan melalui Rasul Yohanes dan sekarang ditulis dan diberitakan kepada kami. Terima kasih untuk kebaikan-kebaikan Tuhan. Makasih Bapa. Dan hamba berdoa secara khusus Tuhan buat jemaat-jemaat Tuhan yang tengah mengikuti pengajaran ini. Biarlah Tuhan terus yang menambahkan pengurapan yang baru, hikmat yang baru, pengetahuan yang baru Tuhan. Sehingga pengenalan kami akan Tuhan hari lepas hari semakin sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini kami akan melakukan begitu banyak rangkaian kegiatan aktivitas Tuhan, pekerjaan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberkati, sehingga itu boleh berhasil berbuah berlipat kali ganda dan kembali kami dedikasikan buat Tuhan. Dengan demikian nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Allah. Haleluya. Mari saudara, kita arahkan hati kita ke surga. Terimalah berkat, anugerah, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih Yesus Tuhan yang sempurna dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis. Itulah yang menyertai kita dari sekarang hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan telah diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Amin saudara. Luar biasa pagi hari ini saudara. Kembali dari ladang misi, ladang pelayanan di Medan, saya bersama tim mengucapkan terima kasih banyak telah bersama dengan kami. Salam sejahtera, salam sehat, sukses selalu. Sampai ketemu pada jam 7 waktu Indonesia bagian Barat pada petang hari nanti. Bye.